Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah ala qulubil mu'minina bil hidayah watma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan khutbah dengan judul Permata Manusia, sebagaimana dalam surat At-Tin ayat 4 yang barusan saja saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, dan sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam ciptaan yang paling sempurna, paling baik. Selanjutnya dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ngendikan dalam diri manusia itu ada 4 permata yang apabila kita mau menunjukkan permata itu, maka kita akan menjadi manusia yang terbaik di bumi dan juga di akhirat nanti. Apa 4 permata itu? Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Yang membedakan antara manusia dan hewan adalah akal. Kita diberikan jasad, hewan juga demikian. Kaki kita punya, hewan juga. Tetapi hewan tidak memiliki akal, sedangkan manusia memiliki akal. Dalam sejarah, hanya orang-orang yang memperdaya gunakan akalnya lah yang kemudian bisa menciptakan peradaban. Selanjutnya, hanya dengan menggunakan akal pula manusia bisa berinovasi di dalam keterbatasannya. Sampai pada akhir-akhir ini kita semua telah menikmati inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh orang yang memperdaya gunakan akal pikirannya. Dan selanjutnya pula, hanya akallah yang mampu mencerna ajaran-ajaran agama. Sehingga muslim yang cerdas adalah muslim yang memberdaya gunakan akalnya untuk memahami Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran agama yang lainnya. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ayat Al-Quran banyak sekali kita jumpai afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Itu semuanya adalah perintah untuk memperdaya gunakan akal pikiran kita supaya permata yang ada di dalam diri kita yang berupa akal itu akan senantiasa bersinar. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang permata yang kedua. Kita dikaruniai yang namanya ad-din atau agama. Jumhurul ulama mengatakan
pokok dari agama itu ada 3. Yang pertama adalah iman, kemudian Islam, dan ihsan. Iman berarti kita mempercayai adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada qadar. Keyakinan ini tidak boleh digeser sedikit pun karena menyangkut kepercayaan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Islam. Setelah kita percaya adanya Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, kemudian kita juga harus berislam. Artinya apa? Islam kemudian ke bawahnya adalah syariah. Mengatur bagaimana hubungan kita kepada Allah. Mengatur bagaimana cara kita beribadah. Sholat itu harus bagaimana. Kemudian puasa itu bagaimana. Zakat, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Itu Islam kita. Apakah cukup iman dan Islam saja? Oh tidak. Maka ada yang ketiga, namanya adalah ihsan. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana kita bermuamalah sesama manusia. Tidak hanya manusia, bagaimana kita memperlakukan alam semesta. Sehingga iman, Islam, dan ihsan itu merupakan satu kesatuan. Yang apabila kita kemudian beragama dengan baik, iman, Islam, dan ihsannya sudah menyatu, maka permata yang kedua yang ada di dalam diri kita akan senantiasa memantulkan cahayanya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya permata manusia yang keempat adalah al-haya'u. Ada makalah al-haya'u minal iman. Al-haya'u itu adalah malu. Al-haya'u minal iman berarti malu itu sebagian daripada iman. Ibnu Hajar al-Asqalani membagi malu itu menjadi 2. Yang pertama al-haya'u nafsiyun. Yang kedua al-haya'u imaniyun. Al-haya'u nafsiyun artinya adalah malu yang berasal dari diri sendiri kita, nafas kita. Yang malu untuk dilihat orang lain. Misalnya begini. Kita pasti malu kalau kita keluar rumah tidak menutup aurat. Malu itu diperkenankan. Itu namanya nafsiyah. Al-haya'u nafsiyun. Yang kedua adalah al-haya'u imaniyun. Malu kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau tidak sholat. Malu kalau tidak puasa. Malu kalau tidak zakat dan seterusnya. Nah, apabila kita memiliki rasa malu baik yang nafsiyun mau imaniyun ini kita pelihara terus, maka permata yang ketiga yang ada di dalam tubuh kita juga akan bersinar. Hadirin rahimakumullah, lalu apa permata yang keempat? Hadirin rahimakumullah, permata yang keempat adalah al-amalus sholih, yaitu amal perbuatan yang baik atau kebajikan. Setelah kita memperdaya gunakan akal pikiran kita untuk memahami agama, kemudian kita beragama dengan iman, Islam, ihsan, kita malu kalau tidak beribadah kepada Allah, maka yang keempat adalah bagaimana kita melakukan kebaikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, kerabat terdekat, kemudian kepada halayak manusia di atas bumi beserta alam. Hadirin rahimakumullah, maka mudah-mudahan 4 permata yang ada di dalam tubuh kita, kita bisa
menghidupkannya supaya senantiasa bersinar dan kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang terbaik di dunia, disegani oleh semua orang, juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di samping kita memiliki potensi 4 permata yang sangat indah, tapi ternyata 4 permata juga ada potensinya untuk sinarnya redup bahkan hilang. Artinya apa? Permata itu akan hilang dari tubuh kita sebagai manusia apabila kita melakukan 4 hal. Yang pertama, akal. Sinarnya akal akan hilang ketika kita marah atau al-ghadab. Maka Rasulullah bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Janganlah sekali-kali engkau marah, maka bagimu adalah surga. Karena apa? Saking beratnya marah itu. Kalau kita sudah marah, maka kemudian kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang kotor. Bahkan kalau hakim sedang marah, tidak diizinkan atau tidak diperkenankan memutusi sebuah perkara. Jadi akal akan kalah atau hilang sinarnya jika kita mengedepankan amarah. Yang kedua, agama. Agama, dalam beragama kita, sinarnya juga akan kalah apabila kita adalah hasad, dengki, iri. Rasulullah bersabda, iyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Artinya, jauhilah olehmu sifat iri, dengki terhadap orang lain. Rasulullah menggambarkan orang yang dengki itu seperti api yang bisa memakar kayu bakar. Maka mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat tersebut. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan permata yang ketiga, malu, adalah rakus, tomak. Mohon maaf, apabila kita ada berita orang yang mengambil hak orang lain, itu kan berarti rasa malunya sudah dikalahkan oleh rakusnya, dikalahkan oleh tomaknya. Maka mudah-mudahan juga kita terhindar dari sifat rakus. Dan yang keempat, hadirin sekalian rahimakumullah, yang bisa menghilangkan amal solih kita adalah ghibah. Bahasa Jawanya ngerasani. Kita sendiri sudah tahu, kalau kita ngerasani seseorang, maka pahala kita akan dikasihkan kepada orang yang kita ngerasani, yang kita rasani. Dan apabila kita nggak punya pahala, maka kejelekan orang yang kita rasani ditimpakan kepada kita. Maka sekali lagi sebagai akhir khutbah saya, mudah-mudahan kita semuanya mampu menghidupkan 4 permata yang ada di tubuh kita dan menjauhi 4 hal yang bisa merusaknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, terbaik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu was samiul alim.